Hai Moduers, balik lagi bersama saya Gaby Suhartanto sebagai Investment Connoisseur di Moduit. Hari ini kita ada kedatangan Pak Andi dari BNP Paribas Asset Management. Hai Pak Andi, how are you? Hai Gaby, I'm fine. Jadi hari ini kita mau membahas tentang ESG atau Environmental and Social Governance. Jadi tahun lalu kalau kita melihat itu lumayan bagus ya performance di sektor ini di Indonesia. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, kira-kira di tahun ini apakah masih akan atraktif untuk dilirik investor di sektor ini? Oke, mungkin kita harus melihat dari berbagai sisi terkait dengan ESG ataupun Environmental, Social, dan Governance ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi return-nya, rata-rata perusahaan yang menerapkan ESG ini memang cenderung jauh lebih konsisten ya dalam operasionalnya, dalam melaporkan profit ataupun earning ya. Tentunya ini memberikan gambaran yang positif untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022, sebenarnya Indonesia diuntungkan terkait dengan booming komoditi. Ya, karena perang Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditi itu naik, dan ini kembali lagi saham-saham yang naik signifikan pada awalnya itu adalah saham-saham komoditi. Nah, baru memang belakangan ini saham-saham yang berbasis ESG mulai dapat panggung nih Gaby nih. Karena ya salah satunya ada sektor perbankan, di mana heavy sekali di perbankan sektor, kurang lebih hampir 52% di perbankan sektor. Dan kalau kita lihat pertumbuhan loan growth dari perbankan di Indonesia, khususnya yang KBMI 4 ataupun kepemilikan modal, bank modal inti yang levelnya 4 itu cenderung menghasilkan result ataupun earning yang luar biasa bagus di tahun 2022. Itu yang pertama. Jadi dari segi fundamentalnya memang perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG ini cenderung lebih resilient terhadap volatility yang ada di market. Kemudian yang kedua memang trennya nih Gaby, anak-anak muda, investor sekarang memang memilih investasi yang mempunyai tema related dengan ESG. Jadi mungkin ini juga sebagai bagian dari perubahan tren dan gaya hidup anak-anak muda ataupun masyarakat yang lebih baik lagi di tahun 2023 ini. Nah, Moduer, salah satu produk yang fokus di ESG adalah BNP Paribas Srikahati. Nah, Pak Andi mungkin boleh diceritakan nih ke teman-teman Moduers seperti apa sih produknya? Tentu saja Gaby, kita punya salah satu produk yang unggulan yang ada di BNP Paribas, namanya BNP Paribas Srikahati. Nah, produk ini merupakan reksadana indeks nih Gaby. Jadi benar-benar mimicking terhadap indeks yang dikeluarkan oleh Yayasan Kahati. Nah, makanya kinerja dari produk ini sebisa mungkin mengikuti pergerakan dari perusahaan-perusahaan ataupun dari indeks yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Kahati. Nah, kurang lebih itu gambaran secara umumnya. Oke, jadi untuk di ESG sendiri ini dengan produk BNP Paribas Srikahati seperti yang kita lihat di Fund Fact Sheet per Desember 2022, performance itu sangat bagus dan bisa memberi performance di atas 13%. Nah, mungkin untuk di tahun 2023 ini Pak Andi, apakah ada katalis-katalis positif lainnya ataupun kira-kira outlook untuk performance-nya akan seperti apa tuh Pak? Oke, thank you Gaby untuk pertanyaannya. Memang kalau kita lihat dari forecast BNP Paribas sendiri bahwa indeks di akhir tahun akan naik kurang lebih 10% dari angka yang sekarang, ya berkisar di 7.600 sampai dengan 7.700. Tentunya kami mengambil 3 tema yang sangat besar nih. 3 tema besar terkait dengan optimisme kami terhadap market GCI ataupun IISG di tahun ini. Yang pertama itu terkait dengan permintaan domestik yang naik signifikan. Jadi kita melihat kita masuk ke dalam tahun pemilu ya, dan biasanya related terkait dengan consumption yaitu akan diuntungkan signifikan. Dan kalau kita lihat juga pasca mobilitas kita udah hampir mendekati normal. Jadi tentunya ini juga mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan consumption. Itu yang pertama, tema konsumsi. Yang kedua related dengan tren domestik terkait dengan peningkatan electric vehicle nih. Ini yang lagi jadi tren. Jadi penggunaan nikel, timah juga kita harapkan ke depannya juga akan bertambah. Nah, ini juga didukung oleh pemerintah dengan hilirisasi yang dilakukan oleh
pemerintah disarankan untuk dilakukannya seperti itu. Nah, ini tentunya akan mendorong sektor-sektor seperti nikel, jalan tol, dan sektor lainnya tentunya ini akan menguntungkan. Dan yang ketiga adalah tekanan inflasi ini kan kita menyebabkan ya di global ya, efek dari kenaikan suku bunga The Fed tentunya ya ini mengurangi pertumbuhannya. Nah, ini tentunya mendapatkan story seperti ini, kita bisa memilih investasi di sektor-sektor yang lumayan defensif, seperti berhubungan dengan telco sektor. Nah, ini tentu menjadi cerita ataupun sektor-sektor yang menarik di tahun 2023. Dan sementara itu kita juga melihat Srikahati ini potensinya dibandingkan produk-produk yang lain, karena beda banget dengan produk yang lain karena ini reksadana indeks, jadi sebagian besarnya juga ada di sektor perbankan. Dan kita tahu pertumbuhan perbankan di Indonesia itu signifikan sekali. Kita bisa melihat nanti earning result yang muncul beberapa waktu ke depan ya most likely akan positif, dan mungkin hal yang sangat memberikan berita gembira nih buat di market nih, Gaby. Itu yang pertama terkait dengan perbankan sektor. Dan kita juga melihat bahwa aliran dana asing yang keluar memang di dalam kurun waktu 2,5 bulan terakhir mungkin sudah mencapai puncaknya nih. Jadi kalau kita lihat, kalau dana-dana ini kembali ke Indonesia, tentunya reksadana BNP Paribas Srikahati akan mendapatkan demand ataupun mendapatkan panggung dari ataupun mendapatkan sentimen yang positif dari segi inflow dana-dana foreign investor. Begitu deh, Gaby. Oke, thank you Pak Andi untuk insight-nya dan juga ketersediaannya untuk sharing tentang investasi di ESG. Jadi untuk Moduers yang ingin membeli produk ini sudah tersedia di semua platform Moduit atau juga bisa melalui Moduit Advisor Partner. Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Moduit untuk insight-insight selanjutnya. See you next time, Moduers!